Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Ahmad Fuad Hasan, guru pendidikan agama Islam pada UPTD SMP Negeri 1 Bajuin, Kabupaten Talaut, Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang saya laksanakan secara luring di UPTD SMP Negeri 1 Bajuin. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, berikut video saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar dulu. Silakan Bapak pimpin ya. Anak-anak, sebelumnya Bapak mau mengesahkan kalian dulu. Yang pertama Ahmad Aditya, ada Muhammad Ikram, ada Ahmad Rijali, ada yang nggak hadir semua ya. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik semua ya. Ya. Sekarang yang tasnya masih di punggung dilepas biar nggak berat bebanmu. Yang masih berjaket dilepas dulu biar terlihat emas. Bapak periksa kesiapan kalian. Saya panggil ya pakai kata hai. Nanti jawabannya apa? Halo. Kalau halo jawabannya? Hai. Coba ya. Hai. Halo. Apa aja ya? Nah, sekarang hai. Halo. Hai, halo. Tohara itu apa? Apa? Pegang. Bersuci dari najis dan ada yang lain? Tohara? Suci atau bersih? Mantap, bersuci atau bersih. Benar semuanya. Kalau sudah tahu pengertian tohara, mengapa harus tohara atau bersuci? Ada yang tahu, ada yang ingat? Kebersihan pangkal kesehatan. Iya, karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ada yang mengatakan an-nadhafatu minal iman atau at-tuhuru satrul iman. Jadi nanti sekarang kita tes dulu ya pengetahuan kalian tentang mandi wajib. Yang akan kita bahas adalah tentang mandi wajib. Kita tes dulu. Yang pertama, berikut yang merupakan sebab mandi wajib, kira-kira yang mana? A, K, B, C, K, D. A. C. Yakin? A. Iya, C. B. C ya, ada C, ada yang lain C. C. Mantap ini luar biasa ini. Kemudian yang termasuk rukun mandi wajib, kira-kira yang mana? A, K, B, K, C, K, D, K. C. C. Gak perlu pakai telinga. Kemudian yang nomor 3, kira-kira A, K, B, K, C, K, D, K. A. Gak apa-apa. Ada yang lain? A, B. Kemudian yang keempat, yang bukan termasuk mandi wajib.
B, Pak. Bisa. B juga bisa. Nah, yang kurang lebih seperti itu ya. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Enggak sudah semua, tapi juga jangan takut untuk salah. Mandi wajib itu termasuk bagian dari toharoh. Toharoh itu tentu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena itu adalah menentukan sah atau tidaknya kita dalam beribadah. Sholat, tawaf, bila tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Bila nggak sah ya harus mengulang. Kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas besar, kemudian hikmah bersuci dari hadas besar atau mandi wajib, dan yang terakhir nanti menunjukkan tata cara, menyajikan tata cara bersuci dari hadas. Siap ya. Sekarang silahkan dibagi kelompoknya. Kelompok 1 ini ya, kelompok 2 meja, kelompok sudah ya. Ini kelompok 1 diingat, kelompok 1 ya, kelompok 2 diingat. Ketua kelasnya ketua kelompok ditentukan siapa yang nanti sebagai juru bicara. Sekarang coba perhatikan layar ya, layar. Kira-kira ini gambar apa? Orang mandi. Gambar orang mandi. Ada yang lain? Air sumur. Ada yang lain? Membersihkan apa? Membersihkan badan. Badan ya, gaya rambutnya. Perhatikan anak-anak, silahkan dilihat layar ya. Nanti kalian amati dan pahami video yang ada di layar. Nanti bila ada pertanyaan boleh kalian tanya. Menurut syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidzakumullah, dalam literatur kitab fikih, tata cara bersuci menempati posisi pada bab pertama. Hal ini menunjukkan bahwa bersuci merupakan kunci dalam keberagaman kita. Setiap umat Islam harus mengetahui tata cara bersuci, baik bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus salatit tuhuru." Pembuka solat adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadas terbagi menjadi 2. 1. Hadas kecil. 2. Hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu, sedangkan cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Nah, sahabat muslim, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara mandi besar. Dalil tentang kewajiban mandi besar sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat di masjid dalam keadaan mabuk sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekedar melintas tanpa maksud berdiam diri di dalamnya sampai kalian mandi. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Artinya, dan jika kalian junub maka mandilah. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ma'u min al-ma'i." Artinya, air itu dari air. Mandi junub itu disebabkan karena keluar sperma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mandi besar merupakan ibadah yang tentu mempunyai syarat dan rukun tertentu. Apabila tidak terpenuhi dengan baik, orang yang mandi besar kemudian melaksanakan solatnya bisa menjadi tidak sah. Berikut ini adalah penyebab seseorang harus melakukan mandi besar. 1. Bersetubuh atau berhubungan seksual.
2. Keluar sperma. 3. Haid atau menstruasi. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Meninggal dunia bagi orang muslim yang meninggal selain karena mati syahid. Apabila seseorang telah mengalami 6 penyebab mandi besar tersebut, dia dilarang melakukan hal berikut. 1. Sholat, termasuk dilarang dalam melaksanakan sujud sahwi dan sujud tilawah. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf Al-Quran. 4. Membawa mushaf. 5. Membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Keharaman membaca Al-Quran di sini mengecualikan jika ia membaca potongan ayat Al-Quran tersebut dengan tujuan berdoa, seperti membaca basmalah ketika mau makan dan lain sebagainya dengan tujuan berzikir, bukan enggan maksud membaca Al-Quran itu sendiri. 6. Diam di dalam masjid. 6 larangan tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain 6 hal yang sudah disebutkan, bagi wanita haid atau nifas, terdapat larangan tambahan yang meliputi 1. Berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. 2. Melintasi masjid jika ia khawatir darah haidnya akan menetes. Wanita haid atau nifas yang tidak khawatir darahnya menetes, hukumnya diperbolehkan melintasi masjid tanpa berdiam diri lama di masjid. 3. Bersuci dari hadas. Seseorang yang masih dalam keadaan haid maupun nifas dilarang bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu maupun bersuci dari hadas besar dengan mandi, serta dilarang bersuci dalam rangka beribadah, semisal mandi sholat Jumat. Hal ini dilarang karena bersuci bagi orang yang sedang haid atau nifas, bersucinya adalah sia-sia. Oleh karena itu dilarang oleh syara. 4. Dicerai. Larangan bercerai di sini ditunjukkan kepada suami. Seorang suami haram menceraikan istrinya saat dia menstruasi karena dapat memperberat istri. 5. Bercumbu atau bersenang-senang di bagian tubuh istri antara pusar dan lutut tanpa penghalang. Hukum memotong kuku atau rambut saat hadas besar. Imam Al-Ghazali berpendapat orang yang menyandang hadas besar sunnah tidak memotong kuku, rambut, dan mengeluarkan darah. Apabila tetap dilaksanakan, mandinya tetap sah, namun mempunyai kewajiban harus membasuh tempat terpotongnya kuku atau rambut. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan rukun mandi besar ada 2. 1. Niat. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam Kasyifatus Saja menjelaskan, 1. Niat mandi besar harus dilakukan bersama dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Apabila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi, mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Sebagai contoh, pada saat memulai mandi besar, seseorang pertama kali menyiramkan air ke bagian muka, namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu, menyiram bagian dada baru dengan disertai niat. Walaupun muka sudah basah, basuhan pertama belum dianggap sudah disiram, karena penyiramannya belum dihitung. Oleh karena itu, bagian muka harus disiram kembali. Penyiraman kembali ini merupakan siraman yang masuk pada aktivitas mandi besar, mengingat dilakukan setelah penyiraman di bagian dada yang dibarengi dengan niat. Bacaan niat mandi besar apabila diucapkan sebagai berikut. Nawaitul wusla li raf'il hadathil akbari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada benda yang dapat menghalangi air sampai pada kulit secara langsung. Semisal kotoran yang ada di bawah kuku, cat tembok, cat kuku, eyeliner, sebagian henna, minyak goreng, minyak rambut, dan lain sebagainya. Apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air walaupun sedikit, mandi besar yang sudah dilakukan belum sah. Apabila setelah mandi selesai baru ditemukan ada penghalang yang menutupi, orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang kurang saja tanpa harus mengulangi mandi dari awal.
Seseorang yang mandinya belum sah, belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang diwajibkan seseorang harus suci dari hadas besar, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Anggota tubuh yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mandi besar diantaranya adalah 1. Lipatan badan yang biasa ditemukan pada orang gemuk. B. Kulit di bawah kuku, baik kuku tangan maupun kaki. C. Bagian depan dan belakang telinga. D. Selangkangan kedua paha. E. Sela-sela antara dua pantat yang saling menempel dengan cara jongkok. F. Bagian ketiak. G. Kulit dada yang berada di bawah payudara yang menggantung. H. Kulit kepala di bawah rambut tebal. Di antara hal yang juga harus diperhatikan adalah air yang digunakan adalah air mutlak atau netral, tidak air yang berubah warna secara signifikan karena tercampur dengan sampo atau sabun. Habib Hasan ibnu Ahmad ibnu Salim Al-Kaf dalam kitab Al-Takrirat Al-Sadidah menyebutkan sunah-sunah mandi sebagai berikut. A. Membaca basmalah. B. Bersiwak. C. Berdiri. D. Menghadap kiblat. E. Membasuh kedua telapak tangan. F. Berkumur dan menghirup air, istinsyak. G. Kencing terlebih dahulu. H. Menghilangkan kotoran. I. Wudu sebelum mandi atau wudu di tengah-tengah mandi berlangsung atau setelahnya. J. Meneliti lipatan-lipatan tubuh yang dikhawatirkan air tidak bisa sampai kepadanya. K. Menyela-nyela rambut. L. Menggosok-gosok anggota tubuh. M. Mendahulukan bagian kanan. N. Mengulangi 3 kali basuhan. O. Berturut-turut. P. Mandi tidak dalam keadaan telanjang bulat. Q. Tidak boros air. R. Bertempat pada tempat yang bisa menjaga dari percikan air. Nah, sahabat muslim, demikianlah penjelasan singkat tentang mandi besar. Bagaimana video tadi? Jelas ya? Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Siapa? Memakai pakaian mandi wajib dengan berpakaian. Kira-kira boleh nggak? Ada yang menjawab? Boleh. Hah? Coba kamu. Kayak apa? Boleh dengan ketentuan tidak menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh. Boleh asal tidak menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh. Boleh ya. Tapi ketika ada yang berbeda pandangan, oh itu nggak boleh pakai pakaian apapun bentuknya, jangan marah ya. Ada yang memahami seperti itu, tapi ada yang memahami boleh pakai pakaian selama tidak menghalangi sampainya air ke seluruh tubuh. Masing ketua kelompok untuk maju ke depan, Bapak mau memberikan penjelasan terkait dengan materi. Masing-masing kertas ini ya. Ada ya. Nah, itu nanti kalian menuliskan pertanyaan bebas saja. Setelah itu, kalau menulis pertanyaan, kamu buntal ya gini, ya. Mungkin untuk bola. Nah, setelah itu, kemudian kamu lempar ke kelompok lain, tapi lemparnya jangan gini, ya, biar gak sakit kalau kena. Siap ya? 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 Bon? Tidak usah pakai nama. Tidak usah pakai nama, langsung tulis pertanyaan. Kemudian kamu lemparkan ke kelompok lain. Nah, nanti kelompok lain membuka. Setelah dapat, buka. Ada pertanyaan atau enggak? Pertanyaannya dibaca. Apa pertanyaannya? Baru kemudian dikasih jawaban. Ya. Ya, siap ya? Ya, sekarang ayo silakan kamu tulis pertanyaan. Itu pertanyaannya. Sudah tulis. Silakan yang bawa pertanyaan berdiri, jangan sambil duduk. Berdiri aja, kemudian kamu lempar ke siapa yang kamu tuju, siapa? Ya, melemparnya jangan gitu, jangan kenceng-kenceng. Yang penting pas saja. Udah, silakan dilempar.
mendapat bagi satu dalam zakat itu loh. Kecil banget. Terus jawabannya di lembar yang kamu dapat itu tadi. Apa jahat? Gak usah dijawab. Nah, apanya? Ini tadi bisa tadi. Bisa pergi nonton. Nah, nanti setelah kamu nulis jawabannya, nanti Bapak minta salah satu atau dua yang membacakan pertanyaan dan jawaban. Ya, Apaan sih? ya, ya. Sekarang silakan kalian bacakan pertanyaannya yang kamu dapat dari temanmu tadi, kemudian juga dibacakan jawabannya. Sekarang yang pertama, silakan Ilham, coba Ilham. Darah yang keluar dari Iya. darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas adalah laki-laki melahirkan janin tersebut. Oh, itu darah yang menyebabkan hadas besar ya. Itu darah wilada. Baik. Ya, betul ya? Tepuk tangan. Ya, sekarang yang dari Diana. Arti mandi wajib adalah mandi wajib junub atau janabah adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Iya, tepuk tangan. Yang nomor dua siapa? Ya, ayo. Coba baca. Arti mandi wajib adalah mandi wajib atau junub atau janabah adalah mengalirkan air untuk suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Panjang ya. Tepuk tangan. Didiskusikan masing-masing kelompok. Nanti setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dah, silakan diskusikan. Ya, sekarang waktu diskusi sudah habis. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok 1 dulu, silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacaan hasil diskusi kelompok 1. Sebab hadas besar diantaranya adalah berhubungan suami istri, datangnya bulan haid bagi wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita melahirkan. Tepuk tangan. Sebab hadas besar ya. Apa ya? Sekarang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi kelompok 2 tentang cara mandi wajib. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, menghilangkan najis apabila terdapat di badan, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, tepuk tangan. Karena ini dari hadas besar. Sekarang kelompok 3, silakan. Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Hikmah tohara. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
sampaikan kelompok 1. Nah, sekarang rukun mandi wajib hanya ada berapa? 2. Yang pertama adalah niat, kemudian mengalirkan dan membasuhkan air ke seluruh tubuh. 2 itu aja, nggak ada ditambahi yang lain. Itu rukunnya mandi. Terus cara meratakannya kayak apa? Mulai dari mana? Boleh dari kepala, boleh dari tangan. Yang penting apa? Disampaikan sampai ke seluruh. Nah, ini kemudian larangan bagi orang yang berdosa besar. Tidak boleh sholat, tawaf, pegang mushaf atau Al-Qur'an. Kemudian itikaf di mana itikaf itu? Di masjid. Kemudian wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa. Nggak boleh. Biarpun kamu kuat banget puasanya tetap nggak boleh. Ya, puasanya langsung batal. Kemudian yang terakhir sujud tilawah. Ini adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, sekarang silakan kita simpulkan hasil pelajaran. Tolong silakan. Melahirkan dan meninggal dunia. Mantap, tangan. Ada yang lain? Yang baik, kedua. Tata cara. Ya. Nomor 3 ada yang mau menunjukkan lagi? Nambah lagi? Silakan. Di antara taharoh adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman yang kotoran. D. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Mantap. Sudah berhasil menyimpulkan ya. Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita evaluasi untuk mengetahui pengetahuan pemahaman kalian dalam materi kali ini ya. Silakan siap-siap dibaca soalnya, kemudian bila ada yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Dari beberapa pernyataan yang termasuk penyebab mandi wajib adalah siapa? Ayat, coba. B apa itu? 1. Keluar mani. 3. Keluar mani. 3. Air. 5. 5. Nifas. 7. Mantap, tepuk tangan. 100. Kemudian yang kedua, yang termasuk rukun mandi wajib kira-kira mana? Saya Pak. Kira-kira coba. C. Meratakan air ke seluruh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Mantap. 100. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, perhatikan ya, ada pertanyaan itu, ada pernyataan Pak Hamid seorang guru, kemudian kecelakaan banyak lukanya, kemudian dalam kondisi hadas besar. Kira-kira mana ini cara bersucinya? C. Mandi wajib dan tayamum. Angkat tangan dulu. Sama ini dulu. Mandi wajib dan tayamum. Jadi apa? Mandi wajib sama ya. 100 berarti. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, dari pernyataan di atas yang termasuk hukuman mandi besar adalah, ada yang bisa menjawab? Eka, coba Eka. A 1, 2, 3. A 1, 2 dan 3. 4 ya masuk ya. Yang B? Kenapa enggak? Iya, ada 4-nya ya. C ada 4-nya juga. Ya udah. 100 tepuk tangan. Berarti kalian semua sudah apa? Sudah bisa memahami ya. Memenuhi kriteria. Dan nanti untuk pengayaan, untuk menambah nilai, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket ya, untuk menambah nilai. Nah, kemudian Bapak ada tugas rumah, nanti LKPD atau RKS-nya tolong dikerjakan di rumah ya. Iya Pak. Besok dikumpulkan. Siap ya?
Dan nanti pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari lanjutan dari bab Thaharah ya. Lanjutan dari bab Thaharah, kemudian kalau ada waktu kita lanjutkan ke bab sholat Jumat. Tolong kalian untuk bisa masuk kelas semua, jangan sampai ada yang bolos. Nah, sekali lagi, yang namanya Thaharah itu penting ya, penting. Harus Thaharah itu harus benar-benar suci, harus diperhatikan tata caranya seperti apa, tidak boleh tertinggal satupun. Nah, kalau tadi mandi mulai niat meratakan air ke seluruh tubuh, tidak boleh ada bagian yang belum dibasahi. Misalnya kamu pas mandi kemudian telinganya tertinggal masih kering, kira-kira mau sholat sah nggak? Enggak sah. Ya, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.